Nama adalah hal pertama yang kita pinjam dari dunia. Ia diberikan, dipanggil, lalu dipercayai. Di kantor, nama bukan sekadar identitas. Ia menjadi reputasi, menjadi asumsi, menjadi alasan orang lain menilai sebelum mendengar. Nama bisa membuka pintu, nama juga bisa dijatuhkan tanpa suara. Wati tidak pernah mengira namanya akan diperlakukan seperti benda rapuh. Ia menyusunnya bertahun-tahun, lewat kerja yang selesai tepat waktu, lewat keputusan kecil yang konsisten, lewat kesediaan bertanggung jawab saat orang lain memilih menghindar. Ia percaya, selama ia bekerja dengan benar, namanya akan aman. Ia lupa satu hal. Kebenaran memang kuat, tapi sering berjalan sendirian. Dan pada suatu hari yang terlihat biasa, nama itu mulai bergeser. Tidak dihapus, tidak diserang, hanya dipertanyakan. Dan dari situlah segalanya berubah. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada tuduhan terbuka. Perubahan itu datang seperti angin kecil yang menggeser tirai. Hampir tak terasa, tapi cukup untuk mengubah cahaya. Wati pertama kali menyadarinya dari cara orang berhenti menatap mata. Dari percakapan yang terputus ketika ia mendekat. Dari rapat-rapat yang berjalan tanpa benar-benar melibatkannya. Meski namanya masih tercantum di daftar peserta. Ia tetap bekerja seperti biasa. Datang tepat waktu. Menyelesaikan laporan, menjawab email dengan rapi. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Tapi dunia di sekitarnya mulai berjarak. Di balik semua itu, Juleha bergerak dengan caranya sendiri. Bukan dengan tudingan keras, melainkan dengan nada prihatin. Bukan apa-apa, katanya pada seseorang di pantry. Aku cuma khawatir. Kekhawatiran yang disampaikan berulang-ulang akan terdengar seperti fakta. Apalagi jika dibungkus kepedulian. Cerita itu berkembang tentang keputusan Wati yang kurang transparan. Tentang laporan yang terlalu rapi untuk tidak dicurigai. Tentang sikap diam yang mungkin menyimpan sesuatu. Tidak ada bukti, tidak perlu, cukup ada keraguan. Wati dipanggil ke ruang kecil suatu sore. Pertanyaannya sopan, tapi jaraknya terasa. Ia menjawab satu persatu dengan tenang, berharap kejelasan akan cukup. Namun ia lupa, ketika nama sudah dijatuhkan, penjelasan sering datang terlambat. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah yang sama, tapi perasaan yang berbeda. Ada sesuatu yang hilang, meski belum bisa ia sebutkan. Seperti berdiri di tempat yang sama, tapi lantainya tidak lagi kokoh. Di mejanya, Wati membuka kembali pekerjaannya. Ia memilih tidak bereaksi, tidak membela diri dengan cerita, tidak mengumpulkan simpati. Ia hanya melanjutkan, karena ia percaya. Kerja yang konsisten akan berbicara, karena ia belum tahu bahwa dalam dunia tertentu, suara paling keras bukan selalu milik kebenaran. Dan sejak hari itu, nama Wati tidak lagi berdiri sendiri. Ia mulai ditarik, pelan-pelan, ke arah yang tidak pernah ia pilih. Fitnah yang paling berbahaya bukan yang kasar, melainkan yang terdengar masuk akal. Juleha memahami itu dengan baik. Ia tidak pernah menuduh Wati secara langsung. Ia hanya menyusun cerita kecil, cukup rapi untuk dipercaya, cukup samar untuk tidak bisa dibantah. Dalam setiap rapat, ia mengajukan pertanyaan yang terdengar wajar. Apakah data ini sudah diverifikasi ulang? Atau mungkin ada versi sebelumnya? Nada suaranya tenang, tidak ada emosi berlebihan. Justru itu yang membuat orang lain mengangguk. Keraguan yang disampaikan dengan tenang sering terdengar seperti kebenaran.
Wati mendengar namanya disebut tanpa pernah benar-benar dipanggil. Ia hadir sebagai subjek pembicaraan, bukan sebagai orang yang bisa menjelaskan. Setiap kali ia mencoba meluruskan, diskusi sudah bergerak ke topik lain, seolah klarifikasi hanyalah gangguan. Manajemen mulai menyusun catatan, bukan tentang kesalahan, tapi tentang kemungkinan, tentang risiko, tentang perlunya kehati-hatian. Dalam dunia birokrasi, kemungkinan sering lebih kuat daripada fakta. Suatu pagi, Wati diminta mengumpulkan ulang dokumen-dokumen lama. Ia menyerahkannya dengan lengkap. Tidak ada yang salah, namun tidak ada pula yang memulihkan kepercayaan. Kecurigaan tidak membutuhkan bukti baru untuk bertahan. Ia hanya butuh waktu. Juleha semakin sering terlihat dekat dengan pengambil keputusan. Ia hadir dengan sikap peduli, menawarkan diri untuk membantu memastikan semuanya aman. Setiap kalimatnya terasa seperti perlindungan perusahaan, dan itulah topeng paling ampuh. Wati mulai mengerti bahwa ia tidak sedang diuji atas pekerjaannya, melainkan atas persepsi. Di rumah, ia menimbang untuk melawan, mengumpulkan data, menulis kronologi, meminta audiensi. Namun setiap rencana terasa seperti memperpanjang keributan. Ia memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena yakin diam yang jujur akan menemukan jalannya. Ia salah tentang waktunya, tapi tidak tentang arah. Hari ketika surat itu datang, tidak ada kejutan, hanya konfirmasi atas sesuatu yang sudah lama terasa. Surat mutasi, ditulis formal, tanpa menyebut kesalahan apapun. Hanya satu kalimat yang terasa berat, demi kepentingan organisasi. Dan disitulah Wati menyadari, fitnah tidak selalu berakhir dengan hukuman. Kadang ia berakhir dengan pemindahan. Dengan penghapusan perlahan dari pusat cerita, nama Wati tidak dicoret, ia hanya dipinggirkan. Surat mutasi itu dicetak rapi. Bahasanya netral, tidak ada kata kesalahan, tidak pula hukuman. Hanya kalimat yang terlalu sering dipakai untuk menutupi keputusan yang tidak ingin dijelaskan. Wati membacanya sekali, lalu melipat kertas itu dengan hati-hati. Ia tidak menangis. Ia juga tidak marah. Ada perasaan lain yang lebih sulit dijelaskan. Seperti berdiri di ruang kosong setelah lampu dipadamkan. Tidak ada yang mengantarnya pergi. Tidak ada pula yang secara terbuka bertanya. Beberapa rekan mengirim pesan singkat. Lebih banyak basa-basi daripada keberanian. Dunia kantor bergerak cepat. Satu nama bergeser. Dan meja itu segera diisi cerita lain. Unit baru tempat Wati ditempatkan berada jauh dari pusat aktivitas. Ruangannya lebih kecil. Lampunya redup. Dan rapat jarang melibatkan pengambil keputusan. Di sini, pekerjaan berjalan tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa panggung. Hari-hari pertama terasa sunyi. Wati mempelajari ulang alur kerja, mendengarkan keluhan yang selama ini tak terdengar, dan menyadari betapa banyak masalah yang disembunyikan di balik laporan-laporan rapi. Ia bekerja, seperti biasa, tidak untuk membuktikan apapun. Ia tahu, membuktikan diri pada orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya hanya akan menguras tenaga. Di tempat yang baru ini, Wati belajar melihat perusahaan dari pinggir. Dari sudut yang jarang diperhatikan, ia melihat bagaimana keputusan besar berdampak pada pekerjaan kecil. Bagaimana kebijakan yang terlihat indah di presentasi justru menyulitkan di lapangan. Ia mencatat, bukan untuk menyerang, hanya untuk memahami. Sementara itu, Juleha tetap berada di pusat.
Namanya semakin sering disebut dalam konteks kepercayaan. Ia menjadi rujukan, menjadi wajah aman bagi manajemen. Fitnah yang ia bangun tidak lagi perlu dipelihara. Ia sudah mengendap menjadi persepsi. Namun Wati tidak membiarkan hatinya ikut mengendap. Di sela-sela hari yang sepi, ia menemukan sesuatu yang lama terlupakan. Ketenangan bekerja tanpa pengawasan berlebihan. Tanpa suara yang menginterupsi. Tanpa kebutuhan untuk terlihat benar. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, sesuatu mulai tumbuh. Mutasi itu bukan akhir karirnya. Ia hanya pintu yang dibuka dari arah yang tidak ia duga. Di pinggiran, segalanya terlihat lebih jelas. Tidak ada rapat panjang yang menutupi masalah. Tidak ada presentasi indah yang menyamarkan kegagalan. Yang ada hanyalah pekerjaan yang harus selesai. Orang-orang yang kelelahan. Dan sistem yang seringkali tidak berpihak pada mereka yang menjalankannya. Wati mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia duduk bersama staf lapangan. Memahami alur kerja yang selama ini hanya ia lihat dalam angka. Ia menyadari bahwa banyak masalah bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena kebijakan yang tidak pernah diuji di tempat mereka bekerja. Di sini, Wati tidak membawa jabatan sebagai identitas. Ia hanya membawa sikap. Ia membantu tanpa banyak bicara. Memperbaiki proses kecil yang selama ini diabaikan. Dan menolak jalan pintas yang berisiko. Perlahan, unit itu bergerak. Tidak drastis, tidak spektakuler, tapi stabil. Hasilnya mulai terlihat dalam laporan sederhana. Penyelesaian lebih cepat. Kesalahan berkurang. Dan keluhan yang menurun. Tidak ada yang mengirimkan email pujian. Tidak ada pula yang menjadikannya bahan rapat besar. Namun perubahan itu nyata bagi mereka yang merasakannya. Di tempat lain, Juleha mulai menghadapi tekanan yang berbeda. Tanggung jawabnya bertambah. Sorotan semakin terang. Keputusan-keputusan yang dulu bisa disembunyikan di balik narasi kini harus berdiri sendiri. Beberapa laporan tidak lagi sejalan. Angka-angka terasa dipaksakan. Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan datang bukan dari bawah, melainkan dari atas. Sementara itu, Wati tetap bekerja tanpa memikirkan arah angin. Ia tidak tahu bahwa catatan-catatan kecil yang ia susun mulai beredar, dibawa oleh orang-orang yang melihat perbaikan, yang menyebut namanya bukan dengan pembelaan, tapi dengan hasil. Di pinggiran itulah, Wati belajar satu hal penting. Pemimpin sejati tidak dibentuk di pusat kekuasaan, melainkan di tempat di mana keputusan benar-benar diuji. Dan ketika ia menutup hari dengan lelah yang jujur, ia belum tahu bahwa kebenaran sedang bergerak pelan ke arahnya. Kebohongan tidak runtuh sekaligus. Ia retak dari dalam. Juleha mulai merasakannya dari hal-hal kecil yang tak bisa ia kendalikan. Laporan yang dulu bisa ia rangkai kini menuntut penjelasan. Angka-angka yang sebelumnya lolos begitu saja kini diminta ditelusuri. Pertanyaan yang muncul tidak lagi terdengar seperti formalitas, melainkan pencarian. Ia menjawab seperti biasa, tenang, penuh keyakinan. Namun kali ini, nada itu tidak sepenuhnya menenangkan. Dalam salah satu rapat evaluasi, sebuah temuan kecil muncul. Tidak besar, tidak mencolok. Hanya perbedaan data antara laporan pusat dan unit pinggiran. Selisih yang tampak sepele, tapi cukup untuk mengganggu ritme. Siapa yang menangani unit ini sekarang? Seseorang bertanya. Nama Wati disebut, bukan sebagai catatan kaki, tapi sebagai penanggung jawab. Ruangan hening sesaat. Tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang menyanggah. Data berbicara lebih dulu.
grafik yang stabil, proses yang membaik, keluhan yang menurun. Tidak spektakuler, tapi konsisten. Juleha menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia tahu, menyangkal terlalu cepat hanya akan mengundang curiga. Namun di dalam kepalanya, cerita lama mulai goyah. Bagaimana mungkin orang yang dulu diragukan justru menghasilkan perbaikan? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk. Audit kecil dilakukan, bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memahami perbedaan. Dan dari situlah potongan-potongan lama mulai terhubung. Email yang dulu diabaikan, catatan yang pernah disisihkan, keputusan yang ternyata tidak pernah dikonfirmasi. Tidak ada satu momen besar yang membongkar segalanya. Hanya serangkaian ketidaksinkronan. Sementara itu, Wati tetap berada di tempatnya. Ia tidak tahu bahwa namanya mulai disebut kembali. Bukan dalam nada curiga, melainkan penasaran. Ia tidak mengubah caranya bekerja. Ia tahu, jika kebenaran ingin datang, ia tidak perlu dipanggil. Di ruang-ruang tertutup, pembicaraan berubah arah. Dari apa yang salah, menjadi siapa yang sebenarnya memahami. Dan perlahan, kebohongan yang dibangun dengan rapi kehilangan satu hal terpentingnya, kepercayaan. Karena kebohongan bisa bertahan lama, tapi ia tidak pernah tumbuh. Dan saat itulah, tanpa suara keras, fondasinya mulai rapuh. Kebenaran jarang datang dengan tergesa. Ia menunggu sampai orang-orang siap melihatnya. Audit yang semula kecil berkembang menjadi penelusuran menyeluruh. Bukan karena kecurigaan, melainkan karena kebutuhan. Perusahaan sedang menghadapi tekanan baru. Target meleset, proses tersendat, dan keputusan-keputusan lama mulai dipertanyakan ulang. Di tengah pencarian itu, nama Wati muncul kembali. Kali ini bukan sebagai isu, melainkan sebagai pembanding. Data dari unit pinggiran tempat Wati bekerja ditampilkan apa adanya. Tidak dihias, tidak ditambahi narasi. Angka-angkanya mungkin tidak paling tinggi, tapi konsisten. Prosesnya mungkin tidak paling cepat, tapi stabil. Dan yang paling mencolok, hampir tidak ada masalah yang berulang. Seseorang di manajemen mengernyit. Kenapa ini tidak pernah kita lihat sebelumnya? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya panjang. Email lama dibuka kembali, catatan rapat ditelusuri, kronologi disusun ulang. Bukan untuk mencari siapa yang bersalah, melainkan untuk memahami bagaimana sebuah persepsi bisa mengalahkan fakta. Dan di sana, pelan-pelan, kebenaran menemukan celahnya. Tidak ada satu dokumen yang menyatakan Wati bersih. Tidak perlu. Yang ada adalah rangkaian keputusan yang kini terlihat janggal. Mutasi tanpa dasar kuat. Tudingan tanpa bukti. Dan narasi yang terlalu rapi untuk ukuran kenyataan. Nama Juleha muncul di antara potongan-potongan itu. Bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai penghubung cerita. Setiap benang mengarah padanya, meski tidak ada satupun yang secara langsung menuduh. Kebenaran bekerja seperti itu. Ia tidak menuduh. Ia hanya menunjukkan. Wati dipanggil kembali, bukan ke ruang kecil seperti dulu, melainkan ke ruang rapat besar. Pertanyaannya kini berbeda, tidak lagi mencari celah, tapi mencari pemahaman. Ia menjawab seperlunya, tidak menyinggung masa lalu, tidak menyebut nama. Ia hanya menjelaskan proses, keputusan, dan alasan. Cara bicaranya tetap sama, tenang, jujur, tanpa pembelaan berlebihan. Di akhir pertemuan, seseorang berkata pelan, "Seharusnya kita mendengarkan lebih awal." Wati mengangguk.
Ia tidak mengoreksi. Ia tahu. Kalimat itu bukan untuknya, melainkan untuk mereka sendiri. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya, bukan dengan sorak, melainkan dengan kesadaran yang terlambat. Dan sejak hari itu, nama Wati mulai berdiri kembali, bukan di atas simpati, tapi di atas kepercayaan yang dibangun ulang. Kepercayaan tidak pernah pulang dalam bentuk yang sama. Ia kembali lebih hati-hati, membawa jarak, tapi juga peluang. Wati diminta kembali ke pusat. Undangannya singkat, bahasanya netral. Tidak ada kalimat yang mengakui kesalahan masa lalu. Tidak pula janji besar. Hanya satu permintaan yang jujur, membantu. Ia menerima tanpa euforia. Ia tahu, kembali bukan berarti semuanya selesai. Ada luka yang sudah menjadi ingatan. Dan ada ingatan yang tidak perlu dipamerkan. Di pusat, Wati melihat perubahan kecil. Orang-orang mendengarkan lebih lama. Pertanyaan yang diajukan tidak lagi menguji, melainkan ingin memahami. Beberapa keputusan mulai merujuk pada pendekatan yang ia terapkan di pinggiran. Sederhana, terukur, dan manusiawi. Ia tidak bicara tentang Juleha. Tidak menuntut klarifikasi publik. Ia membiarkan manajemen menyusun kesimpulan mereka sendiri. Ia tahu, kepercayaan yang dipaksakan akan rapuh. Yang tumbuh dari pengamatan akan bertahan. Perlahan, tanggung jawabnya bertambah. Proyek lintas unit, keputusan strategis. Rapat yang dulu tidak pernah mengundangnya kini menunggu pendapatnya. Tidak ada pengumuman, tidak ada seremoni, hanya kerja yang berjalan. Di saat yang sama, Juleha mulai kehilangan pijakan. Bukan karena dihukum keras, melainkan karena kepercayaan padanya menyusut. Setiap keputusan kini diminta verifikasi. Setiap narasi harus disertai data. Ia masih berada di tempatnya, tapi ruang geraknya mengecil. Wati menyadari satu hal penting. Keadilan yang paling berat bukanlah hukuman, melainkan kehilangan legitimasi. Suatu sore, seorang anggota dewan direksi berkata pelan kepadanya, "Kita butuh orang yang pernah melihat perusahaan dari bawah." Kalimat itu singkat, tapi maknanya panjang. Wati pulang hari itu dengan langkah yang sama seperti dulu. Tenang. Tidak tergesa. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa, untuk pertama kalinya setelah lama, berada di tempat yang tepat. Kepercayaan memang kembali, tidak sebagai hadiah, melainkan sebagai tanggung jawab. Dan Wati siap memikulnya. Keputusan itu tidak diumumkan dengan gegap gempita. Tidak ada tepuk tangan panjang. Tidak ada wajah yang terlalu terkejut. Nama Wati disebut dalam rapat dewan dengan nada yang sederhana. Seolah-olah itu adalah hasil paling logis dari semua yang telah terjadi. Bukan karena ia paling ambisius, melainkan karena ia paling memahami. Ia menerima penunjukan itu dengan sikap yang sama seperti saat menerima mutasi dulu. Tenang, tidak berlebihan. Ia tahu, jabatan ini bukan puncak kemenangan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai CEO, Wati tidak membawa dendam. Ia membawa ingatan. Ia tahu rasanya tidak didengar. Ia tahu bagaimana sebuah nama bisa dijatuhkan tanpa bukti. Dan justru karena itulah, ia memilih memimpin dengan cara yang berbeda. Rapat-rapatnya singkat, tapi terbuka. Keputusan-keputusannya tegas, tapi bisa dijelaskan. Ia memberi ruang pada mereka yang selama ini bekerja di pinggir. Ia mengundang suara-suara yang dulu diabaikan. Ia memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang hanya indah di atas kertas, tapi melukai di lapangan. Tentang Juleha,
Tidak ada kisah balas dendam. Namanya perlahan menghilang dari pusat keputusan. Bukan karena dihukum keras, melainkan karena tidak lagi dipercaya. Dunia kerja berjalan seperti itu. Yang bertahan bukan yang paling keras, tapi yang paling bisa diandalkan. Suatu hari, Wati berdiri di depan gedung yang dulu membuatnya merasa kecil. Ia menatap jendela-jendela yang sama, dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak membuktikan apapun pada siapapun. Ia hanya kembali sebagai dirinya sendiri, utuh. Nama yang pernah dijatuhkan itu kini berdiri di tempat tertinggi. Bukan karena ia berteriak paling keras, melainkan karena ia bertahan paling lama. Dan disitulah cerita ini menemukan akhirnya. Bukan pada kejatuhan orang lain, melainkan pada kebangkitan yang tidak perlu dirayakan.